moderator. Mas, terus itu, saya kasih dulu konsepnya. Terus, balik dulu. Ini yang membuat saya selalu berbeda dengan kebanyakan ekonomi Indonesia. Bahwa Joko Widodo tidak akan pernah jatuh. Ini dasarnya. Lo main deh 20 variabel gua. Lo lawan deh variabel gua. 20 variabel gua pakai. Gak bakal jatuh dia secara ekonomi. Gak bakal jatuh. Bahkan Sumatera Utara sekarang kredit bermasalahnya cuma 2,7%. Bayangin coba, di tengah yang namanya loan to deposit ratio, jumlah hutang dengan uangnya dikumpulkan turun, tapi kredit bermasalahnya juga turun. Apa artinya? Persoalan ekonomi di Sumatera Utara cuma satu, ketimpangan pendapatan. Yang miskin aja lo nggak ngurusin miskin diri lo. Bahasanya begitu orang Jakarta bilang. Bahasa sederhananya begitu. Lo miskin aja sana. Kerjain saya miskin, lo korban dari kemiskinan, ya udah lo jadi miskin aja. Itu orang Sumatera Utara. Sama dengan orang di Indonesia kayak gitu. Jadi nggak mungkin. Ini variabelnya. Ukur deh, bayangin nggak? Saya mengukur deh kayak gini. Itu yang membuat saya selalu berbeda melihatnya. Karena ada indikator-indikator yang saya tahu. Lanjut. Terus. Kalau kita aja terus. Oh, kelewatan. Coba. Halo. Coba lihat depan semuanya. Siapa penguasanya? Kebaca nggak dari belakang? Dua ya? Orang kaya pertama di Indonesia bernama Budi Hartono. Orang kaya kedua bernama Michael Hartono. Orang kaya ketiga bernama Hairul Tanjung. Orang kaya ketiga berikutnya bernama Sri Pakas Lovia. Lalu berikutnya Prayogo Pangestu, Loto Wang, Theodor Perahmat. Orang-orang ini dahsyat coba. Sampai ini. Saya harus ngomong sama Pak Tamsil. Tamsil nomor 8 itu Pak. Bapak Ibu, saya bisa cerita satu persatu orang ini. Saya ingin mengatakan sama Anda, dari cerita kayak gini, kalau Riau cuma 5 perusahaan, Lampung cuma 3 perusahaan, Sumatera Utara kurang lebih 7 sampai dengan 9 perusahaan yang menentukan Sumatera Utara. Saya ulang ya. Riau itu 5 perusahaan, Lampung 3 perusahaan, ya. Sumatera Utara tidak lebih sekitar 7 sampai dengan 9 perusahaan yang menentukan siapa, bagaimana permainan politik ke depan. Anda ikut pada informasi yang mereka giring, larinya kemana? Wah, si anu bagus, si ini jelek. Padahal pernyataan sini bagus, ini jelek adalah permainan mereka dengan uangnya. Ini konstruksinya begini. Ujungnya adalah, dan cerita ini adalah, coba lihat, sumber daya, produksi, logistik dikuasai segelintir orang. Ini ekonomi politiknya begini. Nah, mari kita masuk penutup, terus akhirnya solusinya kalimat awal. Alastu rabbikum qalu bala sahibna. Pernyataan di mana ini? Al-Araf 172. Setelah hidup di dunia, pernyataan di alam kandungan itu dipertanyakan nggak sama Allah? Dipertanyakan nggak? Dipertanyakan. Mana misalkan golizot kamu katanya? Aku tuntut kamu menegakkan misalkan golizot kamu. Karena kamu sudah menyatakan sejak roh dirumuskan sebagai alastu rabbikum qalu bala sahibna. Lihat lebih lanjutnya, dia dikasih kecerdasannya. Pertama ini, Bapak Ibu,
kemari, ujungnya ini. 3 frekuensinya. Frekuensi suara, frekuensi mata, frekuensi pukul. Maka mati adalah jasad turun ke bawah, ruh pergi ke atas dengan 3 frekuensi. Ini. Penyelesaian awal di sini. Begitu Anda tidak istiqomah pada 3 misalkan beliau tadi, lewat. Jadi tidak peduli perempuan yang muslim atau non muslim, isinya sama ketika di kandungan. Alastu rabbikum qalu bala. Lanjut, terus. Klik. Terstruktur dia dari individu ke keluarga ke sosial sampai akhirnya ke masyarakat nasional. Tidak berubah. Ini modal yang diberikan. Tidak peduli apakah itu wilayah ekonomi, tidak peduli apakah itu wilayah sosial, tidak peduli itu wilayah politik, tidak peduli itu wilayah hukum. Dia selesai dengan jalan Allah. Lanjut. Ini jalan konstitusinya. Kalau Edi tadi menyatakan, ini sahabat saya 40 tahun lebih, ya, jadi kalau saya ngomong kayak gini biasa aja. Kalau Edi tadi bilang bahwa visinya adalah menjadikan Indonesia bertakwa, menurut kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45, visinya adalah bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Itu visinya. Alinea 2 Undang-Undang Dasar 45. Itu visinya. Menjadi bangsa yang bebas, merdeka dan berdaulat, adil dan makmur. Itu visinya. Misinya bilang aman ma'ruf. Konstitusi menyatakan melindungi segenap tumpah darah bangsa, mencerdaskan, menyejahterakan, perdamaian level internasional berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan keadilan berdasarkan Maha. Itu misinya. Alinea 4. Nanti kita lihat alinea 4 ini ternyata menjadi risetnya YAPI sejak yang namanya tahun 74 sampai dengan 2012. Terus ini Islam cara berpikirnya dipisahkan mana kemudian. Jadi kalau kemudian kongres ini mau bicara tentang penyelesaian menata ulang, maka salah satu jalan keluarnya adalah Kongres Umat Islam Sumatera Utara menyatakan agar pemerintah menetapkan mana public goods, mana commercial goods. Hingga hari ini, sejak yang namanya Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, tidak pernah ada pemerintah menyatakan mana wilayah public goods, mana wilayah commercial goods. Lanjut. Ini Pak. Lanjut, klik lagi terus. Klik lagi. Saya menyebutnya, ini konsepnya, ini kebetulan aja disertasi. Jadi saya ngomongnya kayak gitu. Ini modal sosial sama dengan modal finansial. Lihat tandanya. Ini tanda panah ke sini, ini tanda panah ke sini, sama dengan. Artinya kalau cuma sini jadi masyarakat sosialis, kalau sebelah sini cuma jadi masyarakat kapitalis. Islam menyatakan wasatan dan mizan. Masyarakat yang secara proporsional menempatkan modal sosialnya dan modal finansialnya dalam sikap mizan. Ujungnya ini, ujungnya adalah bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Baik, terus ini jangan dulu, ini dulu, karena keywordnya kepemimpinan di sini. Pak Tamzil, Anda sekarang menjadi salah satu wakil ketua MPR, maka yang Anda mesti ungkapan pertama 3 hal ini. Bagaimana membangun? Gak usah bicara political trust, gak usah bicara aja ke sini social trust, bicara aja social order, bicara aja social obedience. Dia akan naik di sini dengan dukungan ini, naik di sini. Bapak lihat rumusnya,
Dari kiri ke kanan, Tamsil. Di sini gerakan legislatif, di sini gerakan eksekutif yang berujung pada true certainty, satu kepastian yang sejati. Kepastian sejati itu hanya milik Allah, tapi bisa menjadi milik manusia andai kata manusia menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Lahirlah kalimat ini, dignified society, masyarakat bermartabat. Saya tanya balik, mungkin nggak kalau pakai konsep non Al-Quran, bukan Al-Quran, mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Dalam bahasa lain, karena saya ngomong di hadapan sahabat-sahabat saya yang lama, bukan sahabat saya yang baru. Perhatikan modelnya, modelnya adalah segitiga sama sisi. Oke? Dan ini lingkaran. Apa artinya? Artinya dia berputar. Kenapa? Karena segitiga sama sisi adalah bidang sempurna. Ketika muncul lingkaran ini sebagai true certainty dengan basis sosial trust, social order, dan social obedience, maka kepastian itu adalah roh yang memutar kehidupan itu sedemikian nyata. Itu teori penyuluhan. Oke? Terus ya? Ini penutupnya. Sebagai penutup, sebelum sampai ke sini saya bikin ini nih. Ada pemimpin, ada pemimpin, ada petarung, ada pengelola, ada pelaku, ada pesuruh. Kalau ini kita bikin matrik, maka ada 25 jenis model kepemimpinan. Kepemimpinan pertama adalah kepemimpinan pesuruh. Pemimpin tapi pesuruh pemimpin. Namanya leaders janitor. Yang kita cari adalah the true leaders as a leaders. Kalau ke bawah dia menjadi janitor leaders. Pesuruh pemimpin, bukan pemimpin pesuruh. Tuh, Henry bilang petugas partai. Saya nggak tega nyebutnya. Saya cuma bikin matriknya aja begini. Matrikulasi saya bikin kayak gini, saya terjemahkan ke dalam pertanyaan begini. Ini pertanyaannya pertanyaan majalah Time. Ini selalu saya ulang-ulang. Di mana-mana saya ulang-ulang. Karena saya suka. Ini perdebatan orang Yahudi yang orang Yahudi sendiri terkunci sama jawabannya. Saya ulang. Ini perdebatan orang Yahudi yang orang Yahudi sendiri terkunci dengan jawabannya. Satu hari majalah Time bertanya kepada para pembacanya, siapa pemimpin besar paling berpengaruh di dunia? Kata majalah Time. Orang-orang Yahudi itu menjawab nama. Semuanya menjawab nama. Satu Yahudi bernama Jules Wasserman, guru besar psikoanalisis dari Chicago University, menjawab. Gak bisa kita jawab nama. Nah ketemu atau jawab nama. Lalu bangun dong kriteria. Yuk kita pakai kriteria. Sepakat. Semua pakai kriteria. Mana kriteria? Kriteria 3. Melindungi pengikut atau rakyatnya. 2. Mencerdaskan dan menyejahterakan. 3. Ini yang paling beratnya. Ada 3 variabel. Variabel tugas menumbuh kembangkan keyakinan pengikut atau rakyat bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Tahun 74, 15 Juli, lahirlah buku Michael Hart, 100 tokoh siapa pemimpin paling besar dan paling terbaik. Siapa tokoh pertamanya? Muhammad Rasulullah. Berhenti sampai di situ? Tidak. Selama 30 tahun Michael Hart dihajar habis-habisan dengan berbagai argumen. Michael Hart cuma ngomong satu. Terbayangkankah oleh Anda dari pengikut yang hanya 4 orang, seorang ini pengikutnya sekian miliar dan bersedia mati untuk membela nama baiknya? Pertanyaannya, pemimpin mana yang pengikutnya tanpa mengenal, sang pemimpin tanpa pernah ketemu, tanpa pemimpin berani berkorban? Semua Yahudi yang biasa berdebat itu artinya, kalau saya ngambil kesimpulan begini, mari kita terjemahin tadi Siratul Nabawiyahnya. Kalau Kongres Umat Islam mau betul-betul pindah, maka pertanyaan pertamanya adalah
Sudahkah kita menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat? 2 menit Bang ya. Oke, saya setuju 2 menit. Kenapa masjid cuma tempat jadi tunggang-tunggang? Tadi pagi Egy kasih ceramah, gue di belakang kasih. Oke, kita nikmatin. Tapi kemudian ibu-ibu merebutin saya. Sampai jam 7. Saya ingin mengatakan, masjid bukan cuma sekedar tempat ibadah ritual. Di mana ketika hijrah terjadi dengan masjid sebagai pusat pembinaan, maka masjid adalah pusat ketatanegaraan. Karena itu merupakan pasar dan kemudian dia mampu melakukan transaksi. Keyword, kata kunci. Maka ketika teman-teman dari MUI, ada teman-teman dari manapun di Sumatera Utara yang yuk kita kembalikan fungsi masjid. Jangan dibilang masjid itu seperti kata seorang kiai, masjid itu sebagai pusat penyebaran ajaran teroris dan radikal. Bukan. Allah, nggak ada. Saya pengisi rasil tiap minggu. Saya mengatakan, adakah Islam dalam sejarah 18 peperangan selama yang namanya hijrah, 28 peperangan selama posisi yang namanya Rasulullah hijrah sampai dengan meninggal, Rasulullah melakukan penyerangan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Pak? Halo, ada nggak? Ada cuma satu. Cuma satu. Ada alasannya kenapa nggak? Tahu? Rasulullah membesuk tokoh Yahudi. Di dalam perjalanan busuk Yahudi itu dia dijebak, dikasih tahu Jibril, hei, kau dijebak, supaya kau masuk dalam lubang itu mati. Hindari lubang itu dan setelah kau kembali, serang balik. Itu dari sana. Itulah bisa. Cukup. Perang Badar, perang Khaybar, dan perang lain-lain. Ada hakikatnya Islam dalam posisi bertahan. Jadi dalam konstruksi radikal, teroris macam-macam sesungguhnya Islam tidak pernah menyerang. Itulah connectivity war. Tadi dengar yang saya cerita tentang connectivity war, perang yang terhubungkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kongres Umat Islam dari Sumatera Utara yang kedua ini harusnya bicara tentang satu hal: bagaimana mengembalikan peran masjid dan kembali mengutuhkan masyarakat Islam dengan kata kunci, tidak menyerahkan pasar ke pihak musuh. Itulah sejarah hijrah ulang. Tidak menyerahkan pasar ke pihak musuh. Karena ini ada ibu-ibu, mulai sekarang jangan belanja ke retail modern. Jangan belanja ke retail modern. Kalau ibu-ibu bisa bikin sendiri sabun, perdagangkan dia orang. Bu, saya ngomong kayak gini nggak, saya nggak cuma sekedar, lihat bibir saya, nggak cuma sekedar bibir. Di beberapa kabupaten saya menggagas dibangunnya satu situs, satu web di mana masyarakat berdagang satu sama lain. Di satu kabupaten, ibu punya ini dibeli sama ini punya ini dibeli sama ini. Dikunci yang bisa-bisa. Kalau Anda lihat retail modern selama yang namanya sekarang ini naiknya terhambat. Kalau pakai bahasa research, pakai bahasa Saga dan Nainggolan, ibu-ibu berdaster itu, kalimatnya pakai daster, ibu-ibu berdaster itu telah mengalahkan transaksi di retail modern. Kalau begitu sekarang tinggal bapak-bapaknya yang harus menghidupkan produktivitas. Jadi kata kunci pertama adalah masjid, kata kunci kedua adalah pasar, kata kunci ketiga adalah tadi kita butuh pemimpin. Impulannya, kita butuh pemimpin. Siapa pemimpinnya? Saya belum bisa jawab siapa pemimpinnya. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin dalam konstitusi yang menyatukan umat Islam.
karena sudah menyebut seperti itu, saya cuma punya di buku saya tulis 2, 4:11 dan 2:12. Bagaimanapun cerita 4:11, 2:12 adalah bukti Muhammad Rizik Syihab berhasil menyatukan berbagai agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ihsan, luar biasa Bang Ihsan menyampaikan kepada kita sekalian. Bang Ihsan kalau diberi waktu tidak akan pernah cukup. Beliau luar biasa bright ya. Makanya mohon maaf kalau berhasil. Karena Bang Ihsan luar biasa memikirkan. Bang Ihsan luar biasa. Kita beruntung ada Bang Ihsan bersama dengan kita. Ekonomi makro, kebijakan publik, ekonomi politik yang sangat luar biasa kepada kita sekalian. Dan itu sangat berharga buat kita. Bapak Ibu, kita masih ada narasumber yang hebat-hebat sebenarnya. Kita butuh waktu. Bang Ferry, saya persilakan untuk selanjutnya. Sekjen Syarikat Islam, Ferry Dulyantoro. Di bawah juga, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati moderator dan narasumber, yang saya hormati para senior-senior, pembicara, panitia dan seluruh peserta Kongres Umat Islam di Sumatera Utara. Sungguh merupakan satu kebanggaan dan kehormatan bagi kami, bagi saya, yang dalam kesempatan hari ini saya bisa hadir untuk menyampaikan tema yang diberikan kepada kami mengenai masalah anti-Islamfobia, Islamfobia, sejarah dan perkembangannya. Saya hari ini ingin menyampaikan juga permohonan maaf dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam, Pak Dr. Hamdan Zulfa, yang hari ini sedianya hadir, tapi karena beliau sekarang mendapatkan undangan yang sama di Bali, jadi saya mewakili beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai kongres ini. Kemudian saya ingin menyampaikan juga tentang syarikat Islam sebelum saya masuk ke tema tentang Islamfobia. Syarikat Islam ini seperti yang sudah kita ketahui bersama adalah merupakan organisasi Islam yang relatif bisa dibilang organisasi Islam tertua, karena syarikat Islam didirikan dari permulaannya Syarikat Dagang Islam Kiai Haji Samanhudi di Solo, kemudian bertransformasi menjadi organisasi Islam bernama Syarikat Islam yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Jadi sebenarnya relevan sekali saya cerita tentang Syarikat Islam ini dengan yang sudah disampaikan oleh narasumber baik Pak Dr. Sakan Nainggolan dan Pak Ihsanuddin Nursi tadi, yang berkaitan dengan Islam dan juga ekonomi. Dan oleh karena itu kami sekarang di Syarikat Islam sedang menggalakkan kembali semangat untuk berdagang. Tadi saya dengar dari salah satu peserta yang menginginkan atau mendambakan kembali bagaimana umat Islam pada saat-saat didirikan Serikat Dagang Islam itu, kita adalah kekuatan yang paling dominan. Terbukti bahwa Serikat Dagang Islam itu tahun-tahun itu adalah organisasi yang bisa ikut membantu banyak sekali jamaah haji Indonesia berangkat ke Mekah. Gus Aam ini kakeknya Kiai Haji Wahab Hasbullah tahun-tahun itu adalah merupakan ketua Syarikat Islam cabang Mekah yang banyak sekali membantu jamaah dari Indonesia.
Indonesia berangkat haji, dan kita ketahui berangkat haji zaman dulu itu lama dan kemudian membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi kita Syarikat Islam sekarang ingin mengutamakan kegiatannya kepada dakwah ekonomi. Tapi di luar dakwah ekonomi itu kita juga mendorong tentang hal-hal yang berkaitan dengan sosial politik. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Saganda tentang gerakan anti Islamophobia yang diprakarsai oleh pejuang kita yang menjadi anggota House of Representatives di Amerika, anggota DPR, Ilhan Omar. Dan diputuskan, disahkan ya Pak Saganda, mohon kalau bisa dikoreksi, itu terjadi disahkannya itu di DPR bulan Desember tahun, disahkan di DPR dan sekarang sedang menunggu pengesahan dari Senat. Dan dari dasar perjuangan yang dilakukan oleh seorang Ilhan Omar yang didukung oleh DPR itu, kemudian pada bulan Maret, tanggal 15 Maret tepatnya 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat sebuah resolusi tentang combating Islamophobia, atau bahasa Indonesianya adalah memerangi Islamophobia. Dan ini adalah sejarah untuk pertama kalinya Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengakomodir tuntutan itu dan kemudian membuat resolusinya. Karena kalau konvensi itu oleh setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa itu harus diratifikasi dulu. Tapi kalau sifatnya keputusannya di PBB adalah resolusi, setiap negara anggota Indonesia, anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah tugasnya menindaklanjuti resolusi itu. Dan oleh karena itu, Syarikat Islam dengan respon yang cepat, kita langsung membentuk yang namanya Des Anti Islamophobia atau gugus tugas anti Islamophobia. Dan alhamdulillah kegiatan Des Anti Islamophobia, kebetulan saya diberi kepercayaan sebagai ketua Des Anti Islamophobia, kita langsung menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion FGD. FGD sudah 2 kali dilakukan dengan bersama-sama ormas-ormas Islam yang lainnya dan para ahli dan lain sebagainya. Kita sudah bisa membuat naskah akademik rancangan undang-undang anti Islamophobia. Sebenarnya saya sudah kirim ke panitia naskah akademik tentang anti Islamophobia. Insya Allah kita akan selenggarakan lagi Focus Group Discussion sekali lagi. Kita akan bisa punya rancangan undang-undang anti Islamophobia itu. Mohon doanya kepada seluruh peserta Kongres Umat Islam di sini. Rancangan undang-undang itu kalau nanti selesai itu akan kita bawa ke parlemen, ke dewan, dan akan kita antar bersama-sama seluruh umat Islam supaya rancangan undang-undang ini disahkan menjadi undang-undang anti Islamophobia dan bisa diberlakukan di Indonesia. Mohon Wakil Ketua MPR RI yang baru terpilih bersama Ketua DPD membukakan pintu gerbang DPR RI supaya nanti naskah akademik dan rancangan undang-undang anti Islamophobia yang akan diserahkan bersama-sama dengan seluruh umat Islam itu bisa diterima dengan baik oleh Dewan dan segera cepat disahkan menjadi undang-undang ini. Undang-undang ini penting karena dengan adanya undang-undang anti Islamophobia ini kita bisa gantian. Karena di situ nanti akan ada ciri-ciri Islamophobia. Ciri yang pertama yang kayak buzzer itu. Dengan undang-undang ini semua pihak akan bisa menggunakan undang-undang ini sebagai referensi. Kalau ada buzzer-buzzer itu, siapa namanya, Abu siapa itu, bisa langsung kita tangkap. Setuju nggak? Pengen nggak? Kalau sekarang kita nggak punya kekuatan, nggak punya referensi untuk bisa
mengadukan balik mereka. Yang kedua, ciri-ciri Islamophobia. Kadang-kadang mereka membuat produk kesenian, film, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat di beberapa negara. Banyak kartun menghina Rasulullah, film menghina Rasulullah, dan lain sebagainya. Itu dengan adanya undang-undang ini dimungkinkan kita bisa langsung mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang melakukan itu. Ketiga, ciri Islamophobia adalah mereka menggunakan aturan-aturan pemerintah untuk kemudian mendiskreditkan ulama, mendiskreditkan ormas-ormas Islam, mendiskreditkan masjid, dan lain sebagainya. Karena bisa dengan undang-undang ini mereka setidaknya tidak berani membuat aturan-aturan yang mendiskreditkan lembaga-lembaga, tokoh-tokoh, dan kemudian hal-hal yang dianggap oleh umat Islam sebagai ajaran suci agamanya, dan juga figur-figur yang dimuliakan oleh umat Islam. Pentingnya undang-undang ini adalah itu, dan kita umat Islam perlu untuk menjadikan bagaimana rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang anti-Islamophobia di Indonesia adalah menjadi sesuatu yang mutlak. Dan oleh karena itu kami berpendapat bahwa rekomendasi Kongres Umat Islam di Sumatera Utara ini salah satunya adalah mendukung terbentuknya undang-undang anti-Islamophobia. Nah, kami di Jakarta kemarin sudah mendeklarasikan gerakan nasional anti-Islamophobia bersama dengan ormas-ormas Islam yang lainnya dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya di Masjid Al-Azhar, dan insya Allah gerakan ini juga akan di daerah-daerah yang lain. Kemarin baru saja diselenggarakan di Stadion Jalak Harupat di Bandung. Dalam waktu dekat ini akhir September atau awal Oktober diadakan di alun-alun Banjarnegara, Jawa Tengah. Kemudian tanggal 9 Oktober kita akan menyelenggarakan pengajian akbar dan sekaligus juga deklarasi anti-Islamophobia. Mudah-mudahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta bisa menyediakan tempat di lapangan Monas. Kita akan datang untuk melakukan pengajian akbar dan mendeklarasikan gerakan anti-Islamophobia itu. Mudah-mudahan teman-teman di Sumatera Utara bisa berkenan dan menyempatkan waktu, kita bisa datang dulu. Saya sudah berkomunikasi dengan Kapolri tentang anti-Islamophobia. Dalam komunikasi tersebut saya bilang bahwa selama ini kepolisian selalu mendefinisikan terorisme, mendefinisikan tentang radikalisme, mendefinisikan tentang toleransi dari satu sisi. Seharusnya itu harus dilakukan dua sisi. Oleh karena itu, anti-Islamophobia ini seharusnya jangan dijadikan musuh oleh pemerintah. Tapi bagaimana anti-Islamophobia ini bisa didudukan untuk bisa mendefinisikan semua masalah itu. Kalau sekarang pemerintah terlalu terbuai dengan propaganda Amerika pasca peledakan gedung World Trade Center 20 tahun yang lalu, dan dipropagandakan dan dimakan, dikonsumsi oleh semua negara termasuk di Indonesia. Nah, sekarang dengan perkembangan yang baru ini, tentu saja pihak pemerintah termasuk kepolisian, aparat, Badan Intelijen Negara, Densus, TNI dan lain sebagainya harus mendefinisikan ulang tentang apa itu terorisme, apa itu fundamentalisme, apa itu radikalisme. Kalau kita punya undang-undang anti-Islamophobia, kita bisa gantian ngomong ke polisi, Pak Kapolri, kami punya bukti ada ribuan anggota polisi yang terpapar Islamophobia. Pak Kapolri gimana? Nah, sama sekarang
tiba-tiba Densus atau BNPT punya daftar ribuan atau ratusan madrasah pesantren yang terpapar radikalisme. Dasarnya apa? Gak bisa Pak Kapolri, gantian kita. Nah itu pentingnya. Jadi sekarang ini momentum yang harus dimanfaatkan oleh umat Islam untuk membalikan suasana, membalikan keadaan supaya Islam itu jangan dianggap musuh. Tapi Islam itu dalam sejarahnya adalah memiliki andil besar terhadap berdirinya Republik Indonesia ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan ikhtiar dan dari kita semua ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik buat kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Kongres Umat Islam ini, singkat aja nanti, adalah menyambungkan dengan apa yang disampaikan oleh khususnya Pak Ihsanuddin Nursi soal pasar. Saya ini kebetulan sekarang di Dewan Koperasi Indonesia dan juga mantan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Pengalaman saya ngurusin pasar Mas Ihsanuddin Nursi memang aneh. Pedagangnya orang Islam, yang beli orang Islam, barangnya bukan. Kalau ditanya pedagangnya Muslim semua rata-rata. Yang beli juga Muslim. Tapi begitu ditanya, yang punya barangnya siapa? Kan kita. Nah, oleh karena itu, saya nyambung tadi bahwa sebenarnya pasar jadi penting. Anjuran untuk belanja di pasar Muslim penting. Tapi pengalaman kemarin, mohon maaf, dengan semua kekurangannya dan tanpa mengurangi penghargaan terhadap ikhtiar yang sudah dilakukan, ketika bikin 212 Maret itu tidak bisa mengajak secara emosional masyarakat kita khususnya ibu-ibu belanja ke 212 Maret. Kenapa? Karena di sebelahnya ada Alfamart, Indomaret, harganya lebih murah. Ibu-ibu saya tanya, beli 212 Maret yang lebih mahal dikit atau ke Alfamart, Indomaret yang lebih murah? Benar Bu. Kalau itu bagus, alhamdulillah. Nah, saya ingin sebenarnya bagaimana caranya menyediakan barang yang minimal sama murahnya dengan Alfamart, Indomaret itu, atau dengan retail modern itu, supaya itu akan bisa lebih mengajak masyarakat dan umat untuk membelanjakan itu. Salah satu kuncinya, saya ingin mengajak kepada Pak Tamsil, kita ini punya gudang banyak. Sekarang kata kuncinya di dalam zaman yang online seperti ini, orang yang beli belanja secara online, sekarang mereka butuh gudang. Tokopedia, apalagi namanya, Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Sekarang mereka berlomba-lomba mencari gudang yang dekat dengan masyarakat, karena gudang sekarang ternyata menjadi kunci. Semakin mereka bisa menguasai gudang, mereka akan bisa menyediakan kepada konsumen di daerah-daerah, kepada masyarakat, pada ibu-ibu dengan harga yang relatif lebih murah. Nah, ada gudang yang harus kita selamatkan, Pak Ihsanuddin Nursi, yaitu gudang-gudang yang sekarang dimiliki oleh KUD itu. Untuk gudang-gudang KUD itu yang dulu dibangun zaman Orde Baru, Pak Ihsanuddin Nursi, itu tidak keambil oleh Shopee, nggak keambil oleh Tokopedia dan lain sebagainya. Saya pikir ini harus diselamatkan. Kalau enggak, gudang-gudang itu keambil oleh perusahaan-perusahaan online itu, Shadaqallahul Azim Bu. Kuncinya gudang-gudang itu harus kita selamatkan, dan mumpung kita punya gudang punya KUD yang dulu didirikan, dibangun pada zaman Orde Baru, dan kebetulan kondisi fisiknya masih kuat. Kebetulan saya sekarang ngurus itu, sekarang saya sedang mencoba
di beberapa provinsi supaya bisa menyediakan barang-barang yang nantinya langsung kita ambil dari pabrikan atau prinsipal-prinsipal supaya nanti gudang-gudang itu bisa diakses oleh warung-warung, toko-toko agar mereka bisa menyediakan harga yang harganya minimal sama dengan yang ada di Alfamart, Indomaret. Nah, ikhtiar ini menurut saya penting untuk direkomendasikan oleh Kongres Umat Islam Sumatera Utara ini supaya pasar dijadikan rekomendasi, membentuk pasar. Nah, lebih khusus lagi adalah membentuk pasar muslim, Pak. Muslim market. Jadi saya banyak mendapatkan kritik bahwa pedagang pasar ini kita yang muslim tidak pernah membentuk yang namanya muslim market. Padahal kita adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Muslim sebagai konsumen itu harus dibangun pasarnya. Nah, saya dalam kesempatan ini ingin supaya pembentukan pasar muslim market ini dijadikan sebagai bahan yang bisa direkomendasikan oleh Kongres Umat Islam, dan saya akan membantu sepenuhnya untuk bisa mengimplementasikan terbentuknya muslim market di Indonesia. Kebetulan kemarin ada orang yang mau mewakafkan satu lantai di Tamrin City untuk dijadikan sebagai muslim market percontohan di kita. Dan mudah-mudahan ini bisa langsung diimplementasikan, dibuat percontohannya, pelan-pelan kita bikin, dan luar biasa. Rasulullah mencontohkan bagaimana membangun sebuah peradaban. Tadi Pak Ihsanuddin Nursi sudah menyadur bahwa yang pertama dalam membangun peradaban umat Islam adalah ketika Rasulullah membuat perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, Rasulullah membangun atau mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah. Kemudian selanjutnya Rasulullah membangun Baitul Mal. Kemudian Rasulullah membangun masjid. Dan yang kelima, Rasulullah membangun pasar. Dan oleh karena itu, menurut saya, meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ihsanuddin Nursi, bahwa pasar atau khususnya membentuk muslim market adalah penting untuk direkomendasikan oleh Kongres Umat Islam ini, dan kami sepenuhnya akan mau membantu untuk mengimplementasikan terbentuknya muslim market di Indonesia. Ini perjuangan kita yang sekarang, insya Allah dengan tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah, tangan-tangan Allah sudah memberikan kemenangan kepada Taliban di Afghanistan, kemudian tangan Allah membalikan anggota-anggota DPR di Amerika, Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung anti-Islamfobia. Tangan Allah sudah memberikan buktinya dengan membebaskan Habib Rizik Syihab. Kemudian tangan Allah sudah memberikan bukti dengan terbukanya kasus Ferdi Sambo, dan mudah-mudahan ini adalah tanda-tanda kemenangan Allah kepada umat Islam di Indonesia sebentar lagi akan terjadi. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita akan materi berikutnya, Bang Dr. Marwan Batubara. Kita beri kesempatan, silakan Bang Marwan. Beliau 68 tahun di Jakarta, S3, pensiunan LSM Indonesian Research Study. Kemudian aktif di sini. Kemudian beliau pernah di PT Telkom, pernah di Indosat, dan pernah anggota DPD RI 2004-2009. Dan sekarang beliau adalah aktif di Indonesian Research Study sebagai direktur. Sebelum ke Bang Marwan, Bang Ihsan ingin menambah sedikit soal 212. Saya ingin supaya Anda tidak salah persepsi, Bapak Ibu sekalian, saya berdiri Maret 212. Saya Dewan Pengawas KS 212 yang kemudian mengundurkan diri 3 tahun lalu.
saya mengundurkan diri. Ferry, mungkin sahabat saya satu ini nggak menerima informasi lengkap tentang situasi internal KS 212. Maka kalimatnya seperti tadi, Mark 212 lebih mahal dari Mark yang lain, gitu ya. Saya harus mengatakan sama Anda, dinamika di dalamnya bukan kenceng, tapi kenceng sekali. Sorry to say, salah seorangnya di forum saya berani beginiin. Saya berani tuding itu manusia. Saya nggak usah sebut siapa, karena nanti gibah. Ya. Karena prinsip-prinsip syariahnya tidak dalam konstruksi ekonomi Islam yang sesungguhnya ekonomi Islam. Halo. Jadi kalau Anda ada orang, istilah saya bahkan ke Habib Rizik, ya, jangan kita terpengaruh pada orang yang bersorban. Bisa jadi itu, maaf ya, ini sebelum saya sebut nih, bisa jadi itu babi bersorban. Itu kalimat keras saya di situ. Jadi saya ingin mengatakan kesalahannya adalah kesalahan pikiran, kesalahan aliran pikiran, dan kesalahan kebijakan sampai pada kebijakan modal bisnisnya itu salah. Jadi kesalahannya sistemik struktural 212, dan kita tidak perlu mengulang kesalahan sistemik struktural seperti kesalahan 212, sehingga sekarang 212 tinggal nama. Saya tidak tahu kelanjutannya kayak apa, walaupun beberapa teman-teman tetap berusaha komunikasi sama saya bilang the case is closed. 212 sudah cukup, sudah selesai. Itu tambahan saya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi Bang Marwan juga cukup luar biasa. Ini soal pengolahan energi sumber daya yang inkonstitusional, dan ini menjadi faktor penting buruknya ekonomi Indonesia dengan sumber daya alam yang luar biasa yang dikelola dengan cara ugal-ugalan, istilahnya begitu. Bang Marwan, saya persilakan untuk memaparkannya dengan waktu yang terbatas. Baik, terima kasih Abang Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan untuk sharing pada sore ini. Tak lupa saya menyapa para pembicara dan bapak-bapak ibu sekalian. Kemudian juga ke Pak Masri yang saya diminta untuk berbagi soal sumber daya alam, dan saya tambahin dengan masalah energi. Jadi dengan kongres ini saya tidak tahu apakah ini relevan, tapi ya minimal kita tahu ada masalah. Nah, kalau bisa kita harapkan masalah ini ada perbaikannya, begitu mungkin ya. Secara umum begitu, ya. Sudah bisa ya tampil ya? Sudah ya, oke. Jadi outline secara ringkas nanti saya akan sampaikan hal-hal umum. Setelah itu bicara tentang potensi energi dan sumber daya alam yang kita miliki, kemudian konstitusi kita itu bagaimana amanatnya, kemudian sedikit tentang kebijakan dan regulasi, lalu yang kelima tentang permasalahan yang sedang berlangsung, lalu ada kesimpulan dan tuntutan. Nah, soal energi ini memang kebutuhan esensial kita, ya. Dan ini ada kaitan juga kalau ingin terjadi pertumbuhan ekonomi, maka energi juga harus tumbuh. Biasanya seperti itu, ada hubungan linear antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan kebutuhan energi. Ini secara ringkas saja. Kemudian secara global kita lihat bahwa ke depan itu kalau bicara energi, maka yang akan lebih banyak penggunaannya itu
dari namanya energi baru terbarukan atau EBT. Nanti batu bara itu akan terus berkurang, minyak berkurang, tapi gas itu masih besar. Nah, kita lihat ini ada di slide nomor 5. Bagaimana kalau sekarang konsumsi yang baru terbarukan itu hanya 1/6 kira-kira ya, dibanding yang fosil. Di situ ada minyak, gas, batu bara dan sebagainya. Kalau yang terbarukan ini misalnya antara lain itu ada PLTA atau ada solar panel dan sebagainya, atau tenaga angin. Kalau di kita itu masih sangat kecil. Nah, tapi nanti di tahun 2050 diperkirakan itu 2/3-nya pakai energi baru terbarukan. Ini energi. Lalu kalau listrik juga sama, itu akan terjadi peningkatan. Nah, dengan itu nanti akan ada penurunan emisi CO2 sehingga diharapkan udaranya semakin bersih. Nah, yang berikutnya kita melihat soal minyak dan gas. Kalau kita perhatikan dari grafik ini sumbernya dari BPPT, bisa dibaca di sebelah kanan bawah, itu minyak itu terus turun produksinya. Begitu juga dengan gas. Sementara yang bawah ini gambar tentang konsumsi terus naik. Jadi sudahlah kita memproduksi minyak dan gas semakin turun, tapi di sisi lain konsumsi kita itu justru bukan ikut turun tapi naik. Salah satunya juga karena EBT tadi tidak intensif kita kembangkan, misalnya untuk listrik. Nah, karena itu terjadi bertahun-tahun itu ya, sejak 2004 kita mengimpor minyak terus menerus. Kalau gas ada juga yang kita impor, yaitu LPG. LPG yang kita konsumsi itu sekitar 80% lebih itu impor, terutama dari Saudi. Jadi kalau harga minyak dunia atau gas dunia itu naik, karena belinya di luar, harganya harga pasar, ya mau tidak mau kita harus membayar lebih mahal. Memang bisa dijaga supaya tidak naik dengan cara pemerintah mensubsidi. Tapi kalau semakin besar diimpor, harga-harga pasar, harga juga semakin naik. Memang subsidi yang dikeluarkan APBN itu menjadi semakin besar. Nah, minggu-minggu ini kan kita bicara banyak orang protes tentang akan naiknya harga BBM, ya. Kemudian orang bicara bahwa pemerintah menganggarkan untuk tahun ini ada subsidi 502 triliun. Nah, 502 itu antara lain adalah untuk membayar subsidi tahun lalu sekitar 90 triliun. Atau mengkompensasi dulu harga harus naik karena harga minyak dunia naik, tapi tidak dinaikkan, maka pemerintah supaya tidak naik itu membayar subsidi kepada Pertamina yang membeli atau mengimpor BBM tersebut. Karena itulah ada dari 502 triliun katanya untuk tahun ini, itu 90-an triliun itu untuk kompensasi tahun lalu. Tapi di situ 502 itu juga bukan cuma BBM saja, ada LPG 3 kilo yang juga disubsidi, juga ada listrik ya. Listrik itu juga disubsidi sebagian. Untuk apa? Untuk memang ada subsidi untuk golongan 150 VA ke bawah. Golongan masyarakat yang memang daya listriknya itu rendah secara umum. Nah, oke, ini tren tentang turunnya produksi migas, naiknya konsumsi terutama minyak atau BBM. Nah, berikutnya ini kita bicara soal cadangan ya. Kalau di dunia itu ada gambar yang bulat ya, slide nomor 7. Cadangan paling banyak itu di Timur Tengah. Nah, kita masuk di Asia.
Asia itu ya sekitar 7%. Nah, tapi secara nasional sebetulnya cadangan kita itu kalau bicara minyak hanya sekitar 2,2 miliar barrel. Kalau dengan produksi sekarang 600.000 barrel per hari, maka dalam waktu sekitar bagi saja 22 dibagi 6, ya, jadi tidak lama ya. 600.000 itu nanti dikalikan ke 360 hari, ya, 600.000 barrel kali 360 hari itu per ya terhadap 2,2 itu tidak lama, sekitar 10-12 tahun habis. Begitu juga dengan gas, cuma ini lebih lama usianya, sekitar bisa sampai 60 atau bukan 32 tahun kira-kira. Tapi yang penting dari gambar ini adalah bahwa cadangan sudah rendah, artinya produksi juga ikut turun, tidak akan bisa seperti sebelum 2004 kita pernah di atas 1 juta barrel per hari. Nah, ini kalau bicara energi baru terbarukan yang saya sebutkan tadi, kita punya potensi sekitar 400-an gigawatt kalau bicara listrik. Di situ ada panas bumi, ada bioenergi, ada tenaga hidro, ya, ada angin, ada laut, ada surya. Ini cadangan, apa namanya? Potensinya memang besar ya. Soal bagaimana ini bisa dipakai memang tergantung seberapa besar kita mengalokasikan untuk mengembangkan dan berinvestasi di sektor energi baru terbarukan itu. Nah, sejauh ini, saat ini EBT itu masih berkontribusi sekitar hanya 12%. Ya, sisanya itu ya tadi, kalau untuk listrik ini ya, sisanya itu paling banyak menggunakan tenaga energi primer namanya untuk menghidupkan pembangkit listrik itu. Tenaganya itu bisa pakai minyak, bisa pakai batu bara, bisa pakai gas. Nah, yang fosil itu masih batu bara terutama itu masih sekitar 60% untuk pembangkit listrik kita itu. Gas sekitar 12 atau 18%. Nah, EBT yang kita harapkan ini bisa menghasilkan pembangkit listrik yang membuat energi bersih, udara kita bersih, bebas polusi, itu baru sekitar 12% dari total bauran energi listrik kita di Indonesia. Nah, berikutnya di slide nomor 8. Nomor 9, ini adalah cadangan. Kalau kita bicara tadi energi ini kita bicara mineral. Batu bara itu cadangan kita itu 30 miliar ton, sumber dayanya 143 ton, nikel 4,59 miliar, sumber dayanya sekitar 11, boksit 1,2, timah 800.000 ton, ini sudah hampir habis nih. Tembaga 28 juta ton, emas 2.600 ton. Ini kalau dikali-kalikan ya memang banyak ini duitnya, ribuan triliun. Nah, masalahnya ternyata kalau bicara siapa yang mengelola, itu lebih banyak perusahaan swasta atau asing. Yang paling fatal itu adalah kita bicara batu bara, ya, yang mereka paksa ya rezim ini untuk merubah Undang-Undang Nomor 4 2009 tahun 2000. Pada tahun 2000 yang lalu itu bulan Mei disahkan undang-undang pengganti undang-undang minerba yang lama Nomor 4 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 2020 yang isinya kesempatan untuk rakyat menikmati lewat BUMN itu digagalkan, ya. Akhirnya perusahaan-perusahaan swasta dan asing itu punya kesempatan untuk melanjutkan menguasai tambang-tambang itu minimal untuk 20 tahun ke depan. Jadi artinya kesempatan rakyat untuk dapat uang itu, dan rakyat dapat uangnya itu dari negara. Negara itu mendapatkan uang itu dari BUMN masuk ke pajak atau PNBP.
Nah, masalahnya BUMN kita di sektor batubara misalnya itu hanya menguasai sekitar 50%, yaitu PT Bukit Asam. Sisanya itu salah satunya yang punya misalnya Adaro, di situ campur-campur ya. Pengusahanya di situ ada Boy Thohir, ada Erick Thohir, tapi juga ada di situ Sandiaga Uno misalnya, ya. Tapi juga banyak perusahaan-perusahaan yang namanya pemegang izin usaha, ya, IUPK, ya. Itu ada perusahaan yang punya Luhut itu cukup banyak gitu, ya, Luhut. Tapi intinya dengan perubahan undang-undang tadi terjadi di bulan Mei 2020, maka terjadi perampokan aset batubara nasional yang kalau kita bicara cadangan terbukti nilainya itu antara 2.500 triliun dengan harga batubara $70 per ton. Rujukannya itu sekitar 2.000 sampai kalau itu cadangannya sumber daya sekitar 13 triliun. Jadi nilai perampokan itu antara 2.500 sampai 13.000 triliun. Merampok istilahnya, tapi secara legal karena mereka sahkan dulu undang-undangnya. Nah, itulah proses kalau kita bicara mineral. Nah, sedikit kita sekarang beranjak ke tentang aturan yang ada di konstitusi. Di pasal 33 kita sudah hafal ada ayat 2 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara. Kemudian di pasal 3-nya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini antara dikuasai negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat, menurut MK ini harus satu paket, ya. Jadi negara tujuannya menguasai sumber daya alam, dengan begitu otomatis nanti bisa menghasilkan rakyat yang semakin sejahtera. Karena itulah konsep penguasaan negara ini dibagi menjadi 5 aspek yang penting, yaitu bahwa negara di sini ada yang namanya pemerintah, ada DPR, tapi ada BUMN. Nah, yang ditangani oleh pemerintah itu adalah di paling kanan, ya, ada pengaturan, bikin aturan dan undang-undang. Mengawasi, ini ada negara itu artinya ada pengaturan, itu ada fungsi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Mengawasi itu sama pemerintah dan DPR. Mengurus ini, menerbitkan izin-izin konsesi ini oleh pemerintah. Lalu membuat kebijakan itu pemerintah. Kemudian mengelola ini harus oleh BUMN. Jadi kalau bicara sumber daya alam, kemudian menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk listrik dan tadi kita bicara BBM itu Pertamina, maka menurut Undang-Undang Dasar pasal 33 ini otomatis itu harus oleh BUMN. Karena itu tadi yang saya singgung soal Undang-Undang Minerba itu sudah melanggar konstitusi. Mestinya yang mengelola itu adalah BUMN seperti Pertamina menguasai soal BBM. Tapi kalau bicara tadi batubara, ternyata BUMN kita itu hanya menguasai sekitar 5%. Sudah sangat jelas pelanggaran konstitusinya sesuai dengan aturan yang ada di gambar ini. Nah, masalahnya itu sudah terlanjur. Kita mengajukan gugatan ke MK, kita juga dikalahkan. Ya, kita sudah menggugat ini Undang-Undang Nomor 3 2020 itu. Tapi itu kita dikalahkan. Nah, berikutnya ini ada sekitar 6 undang-undang terkait dengan energi dan sumber daya alam. Nanti bisa dibaca, saya juga sudah kirim tulisan sebelum kesini ke Pak Masri, ya. Ini ada 6, kemudian yang berikutnya kita bicara tentang masalah-masalah pengelolaan energi. Saya sedikit saja tampilkan bahwa
di dunia itu ada satu lembaga yang melakukan evaluasi bagaimana kinerja suatu negara dalam mengelola energi. Mereka mengukurnya itu dari keamanan pasokan, kemudian dari sisi keadilan, kemudian dari sisi emisi karbon. Nah, dari 3 kriteria ini, dari 127 negara di dunia itu setiap tahun ada penampilan angka. Kita ada tahun lalu itu di posisi 58. Artinya ini masih bermasalah. Yang paling bagus itu adalah Swedia nomor 1, Swiss nomor 2, Denmark nomor 3, Inggris nomor 4, dan Finlandia nomor 5. Nah, kenapa kita bermasalah? Ya, ternyata tadi kita dari sisi pasokan tidak aman, karena kalau bicara minyak, sehari kita butuh konsumsinya itu 1,6 sampai 1,7 juta barrel per hari. Jadi 1,7 juta kali 159 liter, kalikan saja itu berapa liter, berapa juta liter ya. Lalu kita hanya menghasilkan 600.000, berarti 1,1 atau minimal 1 juta barrel setiap hari kita impor. Jadi tidak aman, maka nilainya rendah ya. Lalu bicara soal keadilan ya, ternyata banyak BBM, terutama kalau Pertalite, yang mengkonsumsi itu orang mampu. Kalau solar itu ada kategori namanya BBM niaga dan non niaga. Niaga ini ada sektor tambang, ada perkebunan, ada industri, termasuk ada yang nyelundup. Nah, ternyata ini cukup banyak. Jadi soal naik harga BBM atau tidak, ini masih saya kira kita tidak bisa otomatis menolak. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan harga BBM murah itu dari negara berhutang tiap tahun bertambah sekian ratus triliun. Tapi di sisi lain yang mengkonsumsi banyak orang kaya. Kemudian yang ketiga, bisa saja sektor-sektor niaga tadi berkepentingan ini supaya tidak naik, sehingga truk-truk mereka ngangkut hasil tambang batu bara misalnya, hasil perkebunan, itu menikmati harga yang murah. Nah, karena itu kita mungkin ya, menurut saya nih, mungkin saja bisa menerima kenaikan harga BBM itu sepanjang pemerintah sudah mempunyai sistem subsidi tepat sasaran. Ya, tapi kalau belum ya jangan naik dulu. Kenapa? Karena tadi udah uang dapat hutang, lalu harga murah dinikmati orang kaya atau sektor-sektor tambang perkebunan yang memang punya kepentingan supaya dapat BBM murah untuk mengangkut hasil-hasil produksinya. Nah, soal berapanya dan bagaimana sistemnya itu nanti saya sampaikan di akhir. Tapi saya ingin menggambarkan dari sisi internasional, bicara energi kita ini memang bermasalah, makanya tadi posisinya ada di posisi ke-58. Salah satunya itu karena pasokannya tidak aman, salah duanya itu karena tidak adil sistemnya, tapi juga kita banyak membakar batu bara, maka emisi CO2-nya tinggi, artinya kita tidak menghasilkan energi yang rendah polusi gitu ya. Tapi justru kita memang termasuk negara yang punya tingkat polusi itu kejelekan, termasuk besar ya, penghasil CO2 itu kalau tidak salah ada di posisi nomor 7. Nomor 1 itu Cina, kemudian ada Amerika. Oke, kemudian ini sedikit beberapa usulan ya terakhir, bahwa bicara ketahanan energi atau kedaulatan energi kita masih jauh.
dari yang ideal. Kemudian dari sisi penerimaan negara, dari energi dan sumber daya alam yang kita miliki, kita tidak mendapatkan sebesar yang seharusnya karena dikelola tidak mengikuti konstitusi di satu sisi. Di sisi lain rezim ini bekerja sama dengan oligarki untuk membuat kebijakan dan undang-undang yang memang lebih memihak kepada oligarki tadi. Kenapa bisa begitu? Karena uang di sini sangat banyak. Ya, tadi kita bicara ribu-ribu triliun. Sisihkan saja 1 atau 10-5% saja untuk mengendalikan orang-orang di Senayan atau di pemerintahan, itu urusan bikin aturan itu selesai. Makanya undang-undang Minerba tadi saya sebutkan itu hanya selesai dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan. Tapi kenapa bisa selancar itu? Karena memang banyak suap menyuap di sana. Ya, gampang untuk mengendalikan, termasuk bukan sekedar anggota yang dikendalikan itu ya dari pimpinan partainya sendiri, gitu ya. Kemudian kita mau sebetulnya rekomendasi kita aset-aset SDA itu menjadi aset milik BUMN. Ya, misalnya batu bara punya cadangan tadi sekitar 30 miliar ton terbukti atau 143 miliar ton potensial. Ini harusnya menjadi aset negara yang dikelola oleh BUMN. Dengan dia punya aset, maka kemampuannya untuk membuat utang atau mengembangkan diri itu punya alasan untuk dapat pinjaman. Maka aset itu harus dikuasai negara dengan menyerahkannya kepada BUMN. Tapi sebaliknya BUMN-nya jangan 1% pun dijual sahamnya. Nah, untuk bisa BUMN ini dikelola bersama-sama oleh rakyat, maka BUMN ini harus dijadikan menjadi yang namanya non-listed public company. Perusahaan itu terdaftar di bursa, tapi tidak ada 1% pun sahamnya dijual. Ini bisa membuat nanti publik kita semua ikut mengawasi. Tidak seperti sekarang itu soal governance-nya itu bermasalah. Maka Pertamina dan PLN itu biasanya menjelang pemilu menjadi objek pencitraan dari rezim, ya, sehingga tidak bisa berkembang lebih besar lagi. Salah satunya tadi kita sudah melihat cadangan terbukti minyak kita itu hanya tinggal 2,22 miliar barrel. Kenapa bisa seperti itu? Salah satunya karena tidak adanya eksplorasi untuk mencari sumber-sumber cadangan baru. Nah, kenapa tidak? Karena tadi kebijakannya justru supaya nanti terus kita mengimpor dari luar. Kemudian saya di sini sedikit lagi ada satu slide terakhir tentang listrik. Ya, sebetulnya bulan Juli yang lalu untuk listrik yang non subsidi tarifnya sudah naik, tidak terasa. Tapi sebetulnya ini bisa tidak naik. Misalnya dengan membatalkan namanya skema harga jual